Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal muqarrabin wa jami'il anbiya'i wasyuhada'i was salihin khususan sahabat mulia syafatul fadil dan muslimin wa la taqulu muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saniki wajine nambah terkait cabang iman yang ke-14. Mengulas sedikit tentang cabang yang kemarin nomor 13 adalah cabang tawakal, pasrah kepada Allah. Tawakal kemarin dijelaskan ada 3 derajat, ada 3 tingkat. Yang pertama seperti tawakalnya ataupun pasrahnya seorang dalam hal hukum kepada pengacara. Masih ada rasa was-was tentang pengacara tersebut kalah atau menang di pengadilan. Kemudian tingkat yang kedua seperti pasrahnya seorang bayi kepada ibunya, pasrah semuanya baik dalam hal makan, mandi, dan berak dan sebagainya. Tapi kita wonten nangis, wonten tas, wonten ngamuk. Nah, yang ketiga adalah derajat yang paling tinggi, diserupakan seperti mayit. Mayit diobahnya ono mawon nggih, manut sesuai yang menggerakkan. Itu derajat takwa dari cabang iman yang ke-13 kemarin. Dan ini lanjutnya nomor sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub nabiyyaka summa 'abdin qadarahu wa bakhal bidinika ma yura bika mahsamu. Wahbub lan demeno sira, demen nabiyyaka ing nabi sira, summa 'abdin nuli ngeguna sira qadarahu ing derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bakhal lan mendhita sira, bakhil cetil bidinika kelawan agama sira, ma ing barang yura kang den tingali bika kelawan sira apa maksamun anane dosa. Zakara semutur sapa an-nadhimu kiai nadhim fi hadzal baiti ing dalem iki kilah bait salasa syu'abin ing telu pira-pira cabang. Fayuqalu mongko den ngendikaaken ala nasamima ing atase urut-urutane barang takot dama kang wis dingin apa man. Wasyu'batu utawi cabang iman ar-rabi'ata asyrata kang kaping 14 iku hubbu nabiyina Muhammadin, demen tresno Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Cabang iman yang ke-14 adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah nomor 11 kemarin cinta kepada Allah dan seterusnya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora iman sempurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta akuna hingga ana sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku ahabba luweh dan demeni ilaihi mungguwe ahad mau min nafsihi saking awak dhewe ahad wa malihi lan bondone ahad wa waladihi lan anak-anake ahad wa walidihi lan wong tuane ahad wan nasi ajmaina dan seluruh manusia. Didhawuhnya Kanjeng Nabi, sabdanya Nabi Muhammad, tidak ada iman seorang yang sempurna hingga dia orang tersebut itu mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, hartanya, anak-anaknya, orang tuanya serta seluruh manusia yang lainnya. Itu menurutnya Kanjeng Nabi. Jadi kita harus bisa memposisikan cinta kepada Nabi itu melebihi cinta kita pada diri kita, harta kita maupun keluarga kita. Wal muradu utawi kang den karepaken bin nasi kelawan manusia yang lain iku ghairu haula'il madhkurina, saliyane mengkono-mengkono wong kang wis tinutur kabeh. Bayani minal qarabati nyatane para kerabat, wal ma'arifi lan pira-pira kanca kenalan, wal jirani lan para tangga, wal ashabi lan sahabat, wa ghairihim lan liyane mengkono kabeh. Jadi bagaimana cara kita memposisikan cinta kepada Nabi ini melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, harta maupun keluarga dan tetangga dan yang lain-lainnya. Itu iman yang ke-14 adalah sempurnanya iman apabila kita bisa mencintai Nabi, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad itu melebihi cinta kita pada sesuatu yang ada di dunia. Nah, cinta kepada Nabi itu bukan berarti kita musyrik, tapi cinta kepada Nabi itu adalah suatu cara bagaimana kita mencintai juga kepada yang menciptakan Nabi tersebut, yaitu menika Gusti Allah. Jadi mencintai Nabi otomatis kita juga harus mencintai Gusti Allah. Nah, cinta kepada Allah Tuhan itu sudah dibahas kemarin di cabang nomor 11. Wa hubbur rasuli utawi tresna marang Kanjeng Nabi, wa ya hubbur rasul iku ainu hubbillahi kahanane tresna marang Gusti Allah. Jadi cinta kepada Nabi juga sejatinya adalah kita mencintai kepada penciptanya Kanjeng Nabi tersebut, yaitu menika Gusti Allah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono hubbil rasul atau cinta kepada rasul, hubbul ulama'i utawi demen marang ulama, tresno marang ulama, cinta kepada ulama, pada kiai wal atqiyai lan orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus dituntut untuk cinta kepada kiai, kepada ulama, kepada orang-orang yang bertakwa? Dikarenakan pada zaman kita ini sudah tidak ada nabi lagi, sudah tidak ada utusannya Allah yang berupa nabi maupun rasul secara langsung. Jadi Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara mencintai para ulama, para orang-orang yang bertakwa, karena merekalah yang membawa ajarannya Nabi Muhammad hingga sampai saat ini. Dengan sambungan-sambungan sanadnya para ulama tersebutlah kita bisa merasakan ajarannya Nabi Muhammad secara tidak langsung seperti itu. Jadi kenapa kita disuruh mencintai para ulama, mencintai orang-orang alim, mencintai orang-orang yang bertakwa? Jadi sejatinya adalah kalau kita mencintai ulama berarti kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi berarti kita cinta kepada Tuhan kita, yakni Gusti Allah. Lianna Allah Ta'ala krana setuhune Gusti Allah Ta'ala iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah
demen hum ing para ulama wal atqiyah, para orang-orang alim dan orang-orang yang bertakwa. Jadi Gusti Allah niku cinta kepada mereka para ulama dan orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sebaliknya, wahum utawi ulama wal atqiyah iku yuhibbuna padha demen sapa ulama wal atqiyah hu ing Gusti Allah taala. Jadi mereka juga pasti cinta kepada Gusti Allah, pada Tuhannya. Makanya oleh Gusti Allah diberikan ilmu sehingga mereka disebut ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Dan tanda-tandanya Allah mencintai seorang hamba adalah Allah memberikan kefahaman, faqihhu fiddin. Jadi Allah memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Itu tanda-tanda Allah mencintai hamba tersebut. Jadi kalau kita misalnya belum bisa secara langsung mencintai Allah, jadi kita bisa melalui perantaranya, yakni cinta kepada ulama. Akhirnya nanti kita dituntun kepada cinta Nabi dan seterusnya hingga kita bisa mencintai Gusti Allah, demen tresno kepada pencipta kita, yakni Gusti Allah. Dan itu adalah asal muasal cinta. Wa kullu dzalik utawi saben-saben mengkono mau, cinta kepada ulama, cinta kepada Rasul hingga cinta kepada Allah. Iku yarji'u bali ila hubbil asli maring tresno yang pokok. Maksudnya adalah tresno cinta kepada yang paling asal nggih menika Gusti Allah. Itu semua kembali cinta kepada Allah. Fala yatajawazu mongko ora kena ngliwati apa menika mau ila ghairihi maring liyane Gusti Allah, maring liyane cinta kepada Gusti Allah. Fala mahbubun mongko ora ana kang den demeni, mongko ora ana kang den tresnoni bil haqiqati kelawan hakikate sejatinya ing dadawil basairi duwe wong kang duwe peningal ati illallah kejaba demen marang Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Jadi mereka yang memiliki peningal hati atau memiliki kelebihan berupa basair, basirah, yakni hatinya hidup, bisa meningali secara hakikatnya, itu mereka selalu mencintai Gusti Allah, baik itu dalam hal bermasyarakat dan sebagainya. Itu landasannya adalah karena cinta kepada Gusti Allah. Wala mustahiqun lan ora ana kang ngakaki, tidak ada yang berhak lil mahabbati maring dan demeni, tidak ada yang berhak untuk dicintai siwahu selain Allah. Cinta kepada Nabi adalah pada dasarnya kita mencintai Gusti Allah yang menciptakan Nabi tersebut. Itu cabang iman yang ke-14. Jadi tidak sempurna imannya seseorang hamba, seseorang umatnya Nabi Muhammad kalau kita tidak mencintai Nabinya, tidak mencintai Rasulnya, pemimpinnya, dan yang lainnya, uswatun hasanahnya. Cabang iman yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tawi cabang iman al-khamisata asyrata kang kaping 15. Iku ta'zimu qadra nabiyina, ngegungaken derajate Kanjeng Nabi kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman yang ke-15 adalah bagaimana cara kita mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara menyebutnya. Kita tidak boleh jangkar, tidak boleh menyebut secara nama secara langsung. Kita menyebut orang yang lebih tua di dunia saja menyebutnya dengan bisa Pak, bisa nomor Mas ataupun yang lain-lainnya. Sedangkan kita kepada Nabi kita tidak boleh menjangkar. Jadi ulama-ulama terdahulu niku ngakal ini dalam kata sayyidina, nabiyina, rasulina, uswatina dan sebagainya. Jadi cara kita beradab kepada Nabi kita itu menyebutnya dengan gelarnya, dengan pangkatnya, bukan dengan cara menjangkar namanya secara langsung. Di anak nyebut kali bapak langsung jenenge kan dia. Nopo adabe wonten. Adabnya tidak ada. Arek cilik nero sing luweh tuwek kali langsung jenenge, boten kali Mas nopo Pak nopo Cak kan nggih hitungane
Mboten enten adabe, mboten enten akhlake. Terus apalagi kepada nabi, kepada rasul, adalah dengan cara menyebut sayyidina bisa, rasulina bisa, nabiyina bisa, uswatina bisa, dan sebagainya. Jadi itu tata cara kita, adab kita memanggil kepada atau mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad, mengagungkan pangkatnya Nabi Muhammad dengan cara seperti itu. Bi ayyarifa kelawan yento kaweruhi sapa wong ulu wa qadrihi ing luhure ing dhuwure derajate Nabi Muhammad. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui derajat pangkatnya Nabi Muhammad yang paling tinggi tersebut. Wa yura'alan jaga sapa wong al adaba ing adab inda dikrihi nalikane nyebut asmane Kanjeng Nabi. Salah satu menjaga adab kita memanggil Nabi Muhammad adalah dengan cara menyebutnya dengan pangkatnya, bisa Nabi, bisa Rasul, bisa Sayyidina, bisa Uswatina. Uswatina itu adalah contoh dalam hal perilaku, dalam hal akhlak, uswah. Wa sama'i ismihi lan ngrungu asmane Kanjeng Nabi, wa hadisihi lan hadise Kanjeng Nabi. Jadi kita tidak etis, tidak baik apabila kita ketika ngaji atau mendengar hadisnya Nabi kita tidak beradab. Tidak beradab maksudnya kita ramai sendiri, kita duduknya, kita bermain HP dan sebagainya ketika ada yang membacakan sholawat Nabi, hadisnya Nabi, karena di sana disebutkan namanya Nabi secara langsung. Wa yukthira lan ngakehaken sapa wong as-sholata ing maca sholawat wassalama lan salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Di tata cara yang lain untuk mengagungkan derajatnya Nabi agar iman kita sempurna adalah memperbanyak membaca sholawat, membaca salam kepada Kanjeng Nabi. Wis bener ten masjid ngeten iki wonten rutinan sholawatan, wonten rutinan tahlilan, itu kan di sana disebutkan wasilah kepada Nabi Muhammad. Juga ada rutinan malih lintune yang mana di sana juga disebut Nabi Muhammad. Contohnya rutinan mengaji hadis, itu juga termasuk menjaga atau adab kita, meluhurkan, meninggikan derajatnya Kanjeng Nabi, karena kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tani lan gateaken fi itba'i sunnatihi ing dalem melu utawa itba' niku mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aja banterno sira kabeh aswatakum ing swara sira kabeh fawqa sautin nabi, dhuwure utawa sak luweh bantere suarane Kanjeng Nabi. Jadi iki khususnya damel sahabat. Nek saniki nggih ten ulama niku kan nggih warasatul anbiya. Jadi nek ulamae apa ngomongin utawa dawuhe monggo didahar, bukan sedang menjawab ini nggih mboten napa-napa kula dahar. Ngoten dados suarane niku hitungannya harus di bawahnya suaranya Nabi. Iku dawuhe Al-Qur'an, dawuhe Gusti Allah kados ngoten niku sing termaktub teng Al-Qur'an. Iman yang ke-15 adalah tidak sempurna imannya seseorang apabila dia tidak mengagungkan atau meninggikan derajatnya Nabi, derajatnya Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Yang ke-14 tadi mencintai Nabi, yang ke-15 adalah meluhurkan derajat pangkatnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyubatu utawi cabang as-sadisata asyrata kang kaping 16 iku al-bukhlu bakhil. Bakhil niku napa? Medhit, meleki, cetil, watak kata-kata. Bidinil Islami kelawan agama Islam. Napa maksudnya adalah medhit ataupun pelit dalam hal agama,
dalam artian kita tidak mudah, maksudnya disogok ataupun diajak untuk masuk agama lain. Seperti pada saat pilkada ataupun pilpres dan sebagainya, kita diberikan uang panas agar memilih calon tersebut. Nah itu pun fenomena Indonesia karena sudah mendarah daging kebudayaan tersebut. Jadi nggih ana apa kita harus memilih, tetap harus sesuai dengan hati kita masing-masing. Jangan mudah memberikan pilihan kita kepada sesuatu yang mau memberikan janji. Arti kalau saya dari mana? Arti saya gimana? Arti kalau saya dari. Oke. Ini wonten pertanyaan terkait yang membid'ahkan atau yang mengatakan anti kepada Sayyidina. Terus ten Al-Qur'an itu wonten ayat ngajenge la taj'alu du'a rasuli dan seterusnya. Jadi jangan menjadikan panggilan kepada seorang rasul itu panggilan seperti engkau panggil kepada saudaramu atau teman sejawat, jadi ataupun golonganmu yang lain. Jadi Sayyidina itu adalah tata cara kita, adab kita. Apa maneh kita tiang Jawa, suku Jawa. Suku Jawa itu terkenal dengan adabnya, unggah-ungguhe. Makanya nek Jawa wonten manggil sing luwih tuwek nggih, Cak, Mas dan sebagainya. Tapi nek nenten teng daerah Jawa Barat itu kadang pun ical. Terus manggil sing kadang luwih tuwek nggih langsung jenengi Sayyidina lebih menghormati. Nah, terus Sayyidina ini adalah tata cara mengagungkan, panggilan penghormatan kita, memanggil dengan cara pangkatnya beliau. Niku tata cara kita memanggil Nabi, tata cara kita memanggil yang lebih tua, tata cara kita memanggil seorang yang membawa kita ke zaman yang seperti ini, zaman Islam, bukan lagi zaman jahiliyah. Niku nopo kita dianjurkan membaca ataupun memanggil Nabi Muhammad tidak menjangkar secara langsung, tapi menggunakan Sayyidina. Nah, Sayyidina niku nggih saged litu-litu nek saged Rasulina utawa Nabiyina, bukan harus Sayyidina. Nabiyina kan nggih saged sami mawon Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin, sami mawon kalih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niku asline adalah gini apa tata cara kita memanggil kepada seseorang yang derajatnya sangat tinggi, bahkan sebagai panutan kita, imam kita. Kenapa kok disebut Sayyidina? Nah, orang yang membid'ahkan karena hal tersebut tidak ada pada zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi kan gitu, umatnya tak sekedip terus nggih wonten nabine langsung. Niku nggih tata cara Arab ini seperti ini. Ya memang kados terawih niku pada zaman Nabi boten wontene pada zaman Sayyidina Umar. Niku kan salah satu sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Kalau menurut kita sudah baik, kenapa tidak dilakukan? Jadi kalau menurut kita, menurut hati kita sudah baik, kenapa harus dibantah? Itu terkait Sayyidina. Kalau dalil secara Al-Quran itu wonten. Terus ten Al-Quran itu insyaallah Gusti Allah itu menyebut Nabi boten ngantos menyebutnya secara nama langsung. Terus menyebutnya dengan cara ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, boten ngantos ya ayyuhal Muhammad, boten ngantos. Atau seperti nabi lain, qala Ibrahim, qala Adam. Nah, ini bukan langsung secara nama. Tapi Nabi Muhammad boten enten menyebut. Jadi langsung menyebutnya dengan cara derajatnya, pangkatnya, itu Nabi, Rasul dan yang lainnya. Terus Kata dulu itu sholat yang pernah menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, menyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Aslinya nggih sah mawon terkait cuman terkait adab kita kepada Nabi Muhammad adalah bagaimana cara kita memanggilnya beliau dengan cara pangkatnya, derajatnya seperti itu. Kalau lajengaken cabang yang ke-16 adalah iman, yaitu dengan cara kita
medit ataupun pelit dalam hal agama. Jadi harus berani kalau kita ditantang, kamu mau masuk agamaku atau dibunuh. Kita harus berani mempertahankan keimanan kita, karena iman kita itu sangat mahal harganya, tidak bisa dihargai dengan apapun. Itu cara kita pelit terhadap agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'ayyakuna yang kaya yen ta'on apa al-qadru den pateni wal idkhul lan den lebokno finnari ing dalem geni iku ahab luweh disenengi ilaihi mungguhe man minat dukhuli daripada masuk fil kufri ing dalem kafir. Jadi contohnya pelit dalam hal agama adalah apabila kematian ataupun dibunuh dan dimasukkan ke dalam api itu lebih dicintai daripada dia masuk ke kafir ataupun masuk ke agama lain, dalam artian murtad. Jadi berani mempertahankan keimanannya sampai-sampai mau mempertaruhkan nyawanya. Itu adalah contoh dari pelit dalam hal agama. Pelit kan berarti boten urun diwehnya agamanya kepada siapapun, boten gelem agamanya digadaikan dengan apapun. Itu artinya dalam artian pelit. Wa ya'rafu lan den wa ya'rafa lan kawruhi sapa man an dinahu ing anna dinahu yen to agamane man setuhune agamane man iku azzu luweh mulya luweh larang alaihi ing atase man min jami'i auladihi katimbang sekabehane anak-anak man wa amwalihi lan bondo-bondone man. Dan sebagaimana kita harus mengetahui bahwasanya agama kita, iman kita niku lebih mahal, lebih mulia daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena apa gunanya kalau kita hidup tanpa agama, tanpa iman? Kita hidup di dunia juga cuma sebentar, paling-paling mentok-mentok zaman saat ini paling tua ya, paling 80, 90, mantun niku pun. Hidup kita di akhirat nanti adalah kekal sebagaimana kita mengimani cabang-cabang iman yang kemarin-kemarin ini, iman kepada surga, neraka dan hari kiamat dan sebagainya. Jadi seperti itu bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Dan wingkin ini dijelasaken wonten cerita pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah yang sukses dalam hal kepemimpinannya. Dan beriku kula wacaken mawon Hukia dan ceritakan anna Umar bin Ibn Abdul Aziz dan ceritakan saking Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi ing dalam masa khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Iku arsala utusan sapa Umar bin Abdul Aziz jama'atan ing tentara ing jamaah golongan ilar Rum maring Rum Romawi saniku nggih Eropa saniki. Li ajril ghazwi krana arai peperangan. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan segolongan orang untuk berperang di daerah Romawi. Fanhazamu mongko keplayu sapa tentarane mau. Jadi akhirnya ternyata kalah tentaranya Umar bin Abdul Aziz tadi. Wa asir ulan den boyong sapa isruna sahson wong 20 orang dari tentaranya tersebut akhirnya ditawan oleh tentara Rum. Wa amarolan perintah sapa Kaisar Rum napa rajane Rum, pangerane Rum, pemerintahe Rum. Wahidan ing wong suci minhum saking wong 20 mau. Jadi 20 orang yang ditawan karena kalah perang dari tentaranya Umar bin Abdul Aziz, dipanggillah satu orang dari 20 tersebut. Dipanggil kemudian ditanyai tentang apa? Ayyadkhala yanto melbu sapa wahid mau. Jadi seseorang dipanggil oleh pangeran atau rajanya tentara Rum, oleh rajanya kerajaan Rum tersebut. Dipanggil ditanyai, apakah kamu mau masuk ke agama tentara Rum atau agama kerajaan Rum atau nenek saniki mungkin nggih agamane Eropa niku kata-katai Kristen ataupun Protestan atau Katolik ini.
Jadi ditanyai seperti itu, apakah kamu mau masuk ke agamanya orang-orang Romawi? Wa yaqudalan nyembah as-sonama ing berhalanya orang-orang Romawi. Wa qala lan ucap sapa pangeran atau rajanya Romawi tadi, indahulta lamun mlebu sira fi dini ing dalem agama ingsun, wasajata lan sujud sira lis-sonami maring berhala, karena mereka menyembahnya adalah berhala. Aj'alu mongko ndadekaken sapa ingsun ka ing sira, menjadikan amiron ing pemimpin ing gubernur zaman saat niku fi baldatin ing dalam negara utawa wilayah azimatin kang gede. Jadi diiming-imingi akan dijadikan seorang gubernur, akan dijadikan seorang wali kota, diiming-imingi seperti itu agar mau masuk agamanya, agama non Islam pastinya, agar mau murtad. Wa utilan paling sapa ingsun ka ing sira al alama ing bendera wal khula'alan baju kebesaran wal kurusalan pira-pira gelase apa sultan, gelase kerajaan, wal kupolan trompet sebagai tanda diresmikannya orang tersebut menjadi gubernur. Nah, kalau tidak mau tidak mau masuk ke agamanya dia, tidak mau masuk ke agamanya para Romawi, wa illam tadkhullan lamun ora mlebu sira fi dini ing dalem agama ingsun, aqtul mongko matani ingsun ka ing sira, wa lan menggal sapa ingsun ka unuka ing gulu sira bisaifi kelawan pedang. Jadi kalau dia tidak mau menuruti perintahnya, tidak mau masuk ke agamanya, dia akan dibunuh, dipenggal lehernya. Nah, tapi karena niki tentaranya Umar bin Abdul Aziz sangat kuat imannya, jadi dia berkata, faqala mongko ucap sapa wong iku mau sing ditawar diken mlebet agamane tentara Romawi, diiming-imingi akan dijadikan gubernur, akan dijadikan wali kota. La abiu ora kedol sapa ingsun ad-dina ing agama ingsun, aku tidak akan menjual agamaku bid dunia dengan dunia. Fa amara mongko perintah sapa raja Romawi mau biqatlihi kelawan mateni rajul iku wong lanang. Terus karena dia tidak mau masuk ke agamanya raja Romawi tersebut, akhirnya dia dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Faqatala mongko dipateni sapa rajul mau fil maidani ing dalem alun-alun, dipateni ning tengah-tengah kota, tengah-tengah kekuasaan, tengah-tengah pemerintahan, disaksikan orang banyak. Wa duribalan dan tugel apa ono gulune rajul mau bisaifi kelawan pedang. Fadaro mongko muter apa suhu sirahe rajul mau tentarane Umar bin Abdul Aziz yang mempertahankan imannya fil maidani ing dalem alun-alun. Yes. Mantun dipenggal ten nginggil ten alun-alun sirai glundung sampai ngandap. Nah, menika ngoten niku kan biasanya mantun dipenggal tasih wonten napa nyawane kedik tunggal detik napa 3 detik niku tasih wonten. Nah, wonten niku tasih saged napa maos ayat Al-Qur'an. Wa kana lan ono apa rasul mau sirai rajul mau iku yang ora maca apa sirai rajul mau hadil ayat ing ikilah ayat. Ayatnya nopo ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus sirah sing pun glundung di alun-alun mau ibae sing maca ayat niki wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan dengan cara aman, teman dan nyaman, dan masuklah kepada wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongannya hamba-hambaku dan masuklah kepada surga. Niku cerita pada zaman Umar bin Abdul Aziz, bagaimana cara dia mempertahankan keimanannya daripada dia mengambil dunia, daripada dia menjual agamanya untuk dunia. Jadi yang nomor kita harus bisa menjaga iman kita agar
tidak bisa dibeli dengan sesuatu apapun yang ada di dunia, baik itu dalam hal pilkada, pilihan dan yang lainnya. Oke, mohon mugi manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi